semuanya, perkenalkan nama aku Anissa Dinata, bisa dipanggil dengan Ibu Ica. Dan pada video kali ini aku ingin berbagi tips parenting, yaitu gimana sih cara menghadapi anak tantrum. Tips menghadapi anak tantrum yang pertama adalah pastikan diri ibu berada dalam keadaan yang nyaman. Nah, nyaman di sini artinya adalah ibu tidak merasa lapar, ibu tidak merasa kelelahan, dan atau ibu tidak merasa ada beban pikiran. Karena menurut pengalaman aku, jika diri ini mengalami kelelahan atau misalnya dalam keadaan lapar, emosi ibu akan lebih mudah terpancing ketika anak mengalami tantrum. Nah, jadi yang ngebikin ibu marah itu sebenarnya bukan karena anaknya yang lagi tantrum, tapi karena ibunya yang lagi kecapean, lagi kelelahan atau lagi kelaparan, dan itu ngebikin ibu tidak bisa meregulasi emosi ibu, dan juga akibatnya ibu akan melampiaskan emosi itu ke anak. Tips yang kedua adalah let's talk. Nah, usahakan ketika anak tantrum itu kita nggak menasehati anak. Walaupun rasanya gemes banget pengen nasehatin anak karena mereka itu marah karena perbuatan mereka sendiri gitu ya. Atau misalnya mereka itu nangis karena kesalahan yang mereka perbuat. Memang bener sih menasihati anak itu penting, tapi momentumnya itu adalah ketika anak lagi happy. Nah, kalau misalnya anak lagi tantrum, kita malah banyak ngomong, itu akan ngebikin anak makin bad mood, malah anak merasa kita nggak suportif terhadap apa yang mereka rasakan. Nah, jadi yang dibutuhkan anak ketika tantrum itu adalah bukan nasihat kita, melainkan kehadiran kita untuk bisa menemani mereka melalui badai emosi yang mereka rasakan. Tips menghadapi anak tantrum yang ketiga adalah ibu harus cari tahu apa sih penyebab yang ngebikin anak tuh menjadi tantrum gitu loh. Nah, ini contohnya anak aku yang teriak kan mau diangkat, maunya digendong. Iya, jadi ketika kita mengetahui apa penyebab anak tantrum tuh meminimalisir tingkat stres yang ada di diri ibu gitu loh. Jadi tangisan anak itu bukan hanya sekedar tangisan omelan atau tangisan anak marah, tapi menjadi tangisan isi hati mereka. Menghadapi anak tantrum yang keempat adalah terapkan SOP atau aturan dalam keluarga ibu masing-masing. Nah, dengan menerapkan aturan ketika anak tantrum, menurut aku itu adalah salah satu cara yang baik dalam menasihati anak gitu. Contohnya, kamu boleh marah tapi nggak boleh pukul gitu. Kamu boleh marah tapi kamu tetap harus mandi. Nah, itu salah satu aturan yang ada di dalam keluarga pada umumnya gitu loh. Tapi itu kan disesuaikan atau dikembalikan lagi ke nilai keluarga ibu masing-masing gitu. Nah, aturan ini jangan sampai ngebikin anak terlalu terkekang, tapi buatlah aturan yang sesuai dengan umur anak, sehingga ketika anak tantrum itu walaupun mereka tantrum, tapi yang namanya aturan tetap harus dijalani, dan aturan itu juga harus disesuaikan dengan usia anak. Nah, penerapan tentang aturan tadi itu sebenarnya bisa dijelasin lebih panjang lagi, dan itu mungkin membutuhkan satu video khusus untuk membahasnya. Tapi itu deh 4 tips mengenai menghadapi anak tantrum yang aku praktekkan sendiri ke anak aku, and it works on me gitu loh. Dan aku harap juga tips ini juga bisa bekerja di keluarga ibu masing-masing ya. Dan untuk tips itu aku dapetin informasinya melalui buku ini. 7 Kiat Orang Tua Menjadikan Anak Disiplin dan Bahagia. Itu buku lama, terbitan tahun 2015. And surprisingly, ini isinya tuh masih relevan dengan ilmu parenting yang aku dapatin sekarang. Jadi kalau ibu mau baca, boleh banget dicari di toko buku kesayangan ibu-ibu ya. Jadi itu 4 tips tadi merupakan review yang aku dapetin dari buku yang aku baca tadi. Semoga bermanfaat ya ibu-ibu. Sampai jumpa di video selanjutnya.